Halo sahabat Katolik terkini. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam tentang salah satu momen paling sakral dan penting dalam kehidupan gereja Katolik, yaitu masa sede vacante dan proses pemilihan paus baru. Apa yang sebenarnya terjadi saat tata suci kosong? Siapa yang memimpin gereja selama masa ini? Dan bagaimana proses pemilihan paus berlangsung di balik dinding Vatikan? Mari kita bahas satu persatu, dan agar sahabat Katolik terkini mendapat pemahaman yang utuh, nonton video ini sampai habis. Istilah sede vacante berasal dari bahasa Latin yang berarti tahta kosong. Ini adalah masa ketika tata apostolik Roma yang biasanya diduduki oleh paus dinyatakan kosong. Hal ini bisa terjadi karena dua hal. Pertama, karena wafatnya paus, dan yang kedua, karena pengunduran diri paus yang sah dan diterima oleh gereja. Selama masa sede vacante, tidak ada seorang pun, bahkan kardinal sekalipun, yang boleh mengambil alih kekuasaan paus. Ini ditegaskan dalam kitab hukum kanonik dan juga dalam dokumen resmi gereja seperti Universi Dominici Gregis yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1996. Dalam masa sede vacante, gereja tetap berjalan, tetapi dalam keterbatasan hukum tertentu. Tidak ada keputusan besar yang boleh diambil, segala urusan penting ditunda hingga paus baru terpilih. Lalu kemudian masa sede vacante bukanlah hal baru. Dalam sejarah gereja, kekosongan tata telah terjadi sejak zaman gereja perdana. Di masa lalu, umat beriman dan para imam di Roma akan berkumpul untuk memilih uskup Roma yang baru, yang nantinya disebut paus. Namun tidak semua pemilihan berlangsung cepat. Misalnya setelah wafatnya Paus Clemens keempat pada tahun 1268, butuh hampir 3 tahun untuk memilih penggantinya. Proses yang lambat ini akhirnya membuat gereja menetapkan aturan-aturan yang lebih ketat agar pemilihan paus berlangsung lebih tertib dan efisien. Selama tata kosong, gereja Katolik dipimpin secara administratif oleh Kolegium Kardinal, terutama oleh seorang tokoh penting yang disebut Kardinal Camerlengo. Ada beberapa tanggung jawab dari kardinal ini. Yang pertama, ia memastikan wafatnya paus secara resmi. Kedua, menyegel kamar pribadi dan ruang kerja paus. Lalu yang ketiga, mengelola harta benda dan keuangan Vatikan. Dan keempat, mengatur persiapan konklav. Kardinal Camerlengo saat ini adalah Kardinal Kevin Farrell. Meskipun Kardinal Camerlengo memiliki peran sentral, ia tidak bisa mengambil keputusan besar atau membuat kebijakan baru. Segala sesuatu tetap harus dalam koridor hukum gereja. Selain Kardinal Camerlengo, beberapa pejabat Vatikan tetap menjalankan tugas mereka untuk memastikan kelangsungan administrasi, seperti penitensiaris utama, Kardinal Vikaris Jenderal untuk Keuskupan Roma, dan Sekretaris Negara untuk hubungan diplomatik. Selama tata kosong, semua kardinal berkumpul di Roma untuk mengikuti dua jenis pertemuan. Yang pertama, pertemuan kongregasi umum, dan yang kedua, pertemuan kongregasi khusus. Pertemuan kongregasi umum dihadiri semua kardinal, baik yang memiliki hak pilih maupun yang sudah berusia di atas 80 tahun. Pertemuan ini membahas urusan penting, mulai dari penetapan tanggal pemilihan hingga penunjukan tokoh yang akan memberikan refleksi rohani. Sedangkan pertemuan kongregasi khusus terdiri dari Kardinal Camerlengo dan 3 kardinal lain yang dipilih secara undian dari ordo uskup, imam, dan diakon. Mereka bertugas mengurus urusan harian gereja sampai paus baru terpilih. Setelah segala persiapan selesai, para kardinal menghadiri misa khusus bernama Misa Pro Eligendo Papa atau misa untuk pemilihan paus. Setelah misa, para kardinal memasuki Kapel Sistina. Mereka berjalan dalam prosesi sambil menyanyikan lagu permohonan kepada Roh Kudus, yaitu lagu Veni Creator Spiritus. Begitu mereka semua masuk,
Kapel Sistina dikunci dengan seruan extra omnes, yang berarti semua yang tidak berkepentingan keluar. Setelah itu, seorang rohaniwan memberikan meditasi singkat mengenai tanggung jawab pemilihan paus. Lalu para kardinal mengucapkan sumpah untuk menjaga kerahasiaan dan integritas pemilihan. Lalu kemudian proses pemilihan paus atau yang disebut konklav. Konklav itu dilakukan dengan cara pemungutan suara rahasia. Setiap hari biasanya terdiri dari 4 kali pemungutan suara. Para kardinal menuliskan nama calon di atas kertas suara, lalu melipat dan memasukkannya ke dalam wadah yang telah tersedia. Setelah suara dihitung, jika tidak ada yang mendapatkan 2/3 suara, kertas itu dibakar dan muncullah asap hitam yang dikenal sebagai fumata nera. Sedangkan kalau ada yang mendapat 2/3 suara, kardinal terpilih akan ditanya apakah dia menerima pilihan tersebut. Jika ya, ia akan ditanya lagi tentang nama kepausan yang akan digunakannya sebagai paus. Setelah itu, kertas suara dibakar menghasilkan fumata bianca atau asap putih. Ini menandakan kepada dunia bahwa seorang paus baru telah terpilih. Lalu kemudian paus baru mengenakan pakaian kepausan, lalu menuju stanza del pianto atau kamar air mata untuk merenung dan berdoa. Kemudian ia tampil di balkon Basilika Santo Petrus. Di hadapan ribuan umat dan seluruh dunia, Kardinal Protodiakon menyatakan Habemus Papam, yang artinya kita memiliki seorang paus. Lalu ia menyebut nama paus baru dan nama kepausannya. Tak lama setelah itu, paus memberikan berkat Urbit et Orbi, yaitu berkat untuk kota dan dunia. Sahabat Katolik terkini, dari proses pemilihan paus tersebut, ada satu hal yang menarik yang perlu kita perhatikan bersama, yaitu tentang 3 perubahan besar dalam proses pemilihan paus yang diperkenalkan oleh Konstitusi Universi Dominici Gregis. Dengan perubahan ini, proses pemilihan paus menjadi lebih tertib, lebih modern, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. 3 perubahan itu, yang pertama, kardinal kini tinggal di Domus Santa Marta, di mana sebelumnya para kardinal itu dikurung di Kapel Sistina selama pemilihan berlangsung. Sekarang mereka tinggal di sebuah rumah tamu modern yang bernama Domus Santa Marta. Tujuannya adalah agar mereka bisa lebih nyaman, tetap terisolasi dari dunia luar, tapi tidak harus menderita secara fisik selama masa pemilihan. Mereka hanya berkumpul di Kapel Sistina saat akan melakukan pemungutan suara. Yang kedua, pemilihan harus lewat pemungutan suara rahasia. Kalau dulu ada metode pemilihan lain, seperti melalui aklamasi, yaitu semua sepakat secara spontan, atau kompromi, yaitu menunjukkan perwakilan untuk memilih. Tapi sekarang semua itu dihapus. Satu-satunya metode yang sah adalah pemungutan suara rahasia. Ini supaya setiap kardinal punya tanggung jawab penuh atas pilihannya dan tidak terpengaruh oleh tekanan kelompok. Yang ketiga, harus 2/3 suara untuk sah pemilihan. Awalnya, jika pemilihan sudah berlangsung lama, tapi belum juga ada paus terpilih, aturan memperbolehkannya hanya menggunakan mayoritas mutlak. Tapi Paus Benediktus ke-16 mengubah aturan ini di tahun 2007. Sekarang siapapun yang terpilih sebagai paus harus mendapat 2/3 suara dari seluruh kardinal pemilih, tanpa pengecualian. Dengan kata lain, tidak boleh ada paus yang terpilih hanya karena mayoritas sederhana. Ini memastikan bahwa paus terpilih benar-benar mendapatkan dukungan luas dari seluruh kolegium kardinal. Sahabat Katolik terkini, masa tahta kosong atau sede vacante dan proses pemilihan paus bukan hanya momen administratif, tapi sebuah proses spiritual yang sangat mendalam. Ini adalah saat di mana gereja Katolik dalam hening dan doa meminta bimbingan Roh Kudus untuk memilih gembala baru yang akan memimpin umat Katolik di seluruh dunia. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuat kita semua semakin mengerti betapa agung dan sakralnya proses pemilihan paus tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
Agar sahabat Katolik terkini tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya seputar iman Katolik yang akan kami bagikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Pace e bene.